Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Bagus, ada Abang Ahmad Ramadhani dan juga ada Rizky Nopita. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai klasifikasi hewan. Definisi klasifikasi hewan. Jadi, klasifikasi hewan itu adalah proses pengelompokan hewan ke dalam kategori berdasarkan karakteristik fisik dan genetik yang mereka miliki. Tujuan dari klasifikasi hewan adalah untuk mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan kesamaan dan perbedaan mereka, sehingga memudahkan ilmuwan untuk memahami hubungan evolusi antara spesies hewan, mengidentifikasi dan menamai spesies hewan secara konsisten, serta menyediakan kerangka kerja untuk mempelajari keanekaragaman hayati. Sistem klasifikasi hewan yang paling umum digunakan adalah sistem klasifikasi biologis yang dikembangkan oleh Carl Linnaeus, yang mengelompokkan hewan berdasarkan tingkat kesamaan karakteristik fisik dan genetik yang dimiliki. Selanjutnya ada klasifikasi hewan berdasarkan sistem klasifikasi biologis. Yang pertama, kerajaan atau kingdom. Hewan diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia yang mencakup semua organisme multiseluler yang heterotrof atau menggunakan makanan organik sebagai sumber energi. Yang kedua ada filum atau phylum, yaitu hewan kemudian dibagi menjadi berbagai filum berdasarkan karakteristik anatomi umum. Contohnya itu adalah filum Chordata yang mencakup hewan-hewan bertulang belakang. Yang ketiga yaitu kelas. Setiap filum dibagi lagi menjadi kelas berdasarkan karakteristik yang lebih spesifik. Misalnya, kelas mamalia yang mencakup mamalia. Yang keempat ada order atau ordo. Kelas kemudian dibagi menjadi order yang mencakup kelompok hewan yang lebih spesifik. Contohnya adalah ordo Carnivora yang mencakup hewan pemakan daging. Lalu yang kelima ada family. Order dibagi menjadi family yang mencakup kelompok hewan yang lebih mirip secara genetik. Contohnya itu adalah family Felidae yang mencakup kucing besar dan kecil. Yang keenam ada genus. Family kemudian dibagi menjadi genus yang mencakup kelompok hewan yang lebih mirip secara fisik. Contohnya adalah genus Panthera yang mencakup harimau, singa, dan macan. Yang ketujuh adalah spesies. Genus terakhir dibagi menjadi spesies yang mencakup individu-individu yang memiliki kesamaan genetik yang sangat tinggi. Contohnya adalah Panthera tigris untuk harimau. Baiklah, insyaallah di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Mereka merupakan kelompok hewan yang paling melimpah jumlahnya di dunia, yang mencakup berbagai jenis hewan. Ada beberapa contoh klasifikasi hewan di dalam filum invertebrata. Yang pertama yaitu filum Arthropoda. Arthropoda merupakan filum terbesar dalam kerajaan Animalia yang mencakup hewan-hewan yang memiliki tubuh beruas dan kaki bersendi, seperti contohnya laba-laba, udang, dan kepiting. Yang kedua itu filum Mollusca. Filum Mollusca di sini mencakup hewan-hewan yang memiliki tubuh lunak seperti siput, kerang, dan gurita. Adapun yang ketiga yaitu filum Porifera. Filum Porifera ini mencakup hewan-hewan yang memiliki tubuh berfori, seperti contoh spons. Adapun yang keempat filum Cnidaria. Filum ini yaitu hewan-hewan yang memiliki sel khusus yang disebut Cynodonte, yaitu hewan-hewan di dalam filum ini contohnya seperti ubur-ubur. Adapun yang kelima filum Echinodermata, yaitu mencakup hewan-hewan yang memiliki kulit berduri dan sistem pencernaan yang kompleks. Contoh
Pada hewan ini yaitu contohnya itu teripang dan landak laut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Tulang belakang ini merupakan ciri khas utama dari hewan vertebrata dan berfungsi sebagai penyangga tubuh serta melindungi sumsum tulang belakang. Hewan vertebrata ini diberikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki ciri khas berupa rambut dan kelenjar susu. Contoh hewan mamalia yaitu meliputi singa, gajah, dan lumba-lumba. Yang kedua itu burung. Burung hewan vertebrata yang memiliki sayap dan bulu sebagai ciri khas utamanya. Yang ketiga yaitu reptil. Reptil adalah hewan vertebrata yang memiliki kulit bersisik dan berdarah dingin. Contoh seperti reptil yaitu ular dan buaya. Yang keempat ada amfibi. Amfibi adalah hewan vertebrata yang hidup di dua habitat, yaitu di air dan di darat. Mereka memiliki kulit yang lembab dan pada umumnya melewati tahap metamorfosis. Contoh pada hewan amfibi adalah katak. Sedangkan yang kelima yaitu pisces atau hewan ikan adalah hewan vertebrata yang hidup di lingkungan air. Mereka memiliki sirip dan insang untuk bernapas di dalam air. Contoh yaitu ikan. Klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Klasifikasi hewan berdasarkan makanannya itu dapat dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu ada herbivora, karnivora, omnivora, dan detritivora. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu herbivora. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan sebagai sumber makanan utama. Mereka biasanya memiliki gigi-gigi yang sesuai untuk mengunyah tumbuhan dan memiliki perut yang cocok untuk mencerna serat tumbuhan. Contoh dari herbivora ini adalah sapi, kuda, dan kambing, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan daging atau hewan lain sebagai sumber makanan utama. Mereka biasanya memiliki gigi-gigi yang tajam untuk merobek daging dan pencernaan yang efisien untuk mencerna protein hewani. Contoh karnivora adalah seperti singa, harimau, dan serigala. Kemudian yang berikutnya ada omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan berbagai jenis makanan, baik tumbuhan maupun hewan. Mereka memiliki gigi-gigi yang dapat memproses baik makanan nabati maupun hewani. Contoh dari omnivora adalah manusia itu sendiri, beruang, dan babi. Dan untuk yang terakhir adalah detritivora. Detritivora adalah hewan yang memakan sisa-sisa organik atau materi mati yang telah terurai. Mereka membantu dalam proses dekomposisi dan daur ulang materi organik. Contohnya adalah seperti cacing tanah, rayap, dan beberapa jenis serangga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat mengedukasi kita semua. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.